Tapi kebanyakan orang yang gue temui gitu bahwa laki-laki itu banyak yang terjadi peperangan di kepalanya gitu loh. Tunggu ya, Mah. Aku mau menenangkan diri dulu. Itu pertama kali ketika lo habis tidur, Balik lagi kan. emosinya tuh reset Iya, 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 gitu. iya. Jadi ombak obrolan mama bapak. Ombak. Emang bener ya, setiap orang tuh butuh me time. Kalau perempuan iya deh kayaknya. Oke, karena buat apa? Perubahan hormonal ketika PMS, post Mhm, PMS mhm. itu aja udah membuat dia tidak mengerti siapa dirinya. Apalagi dengan tugasnya Ah, sebagai wanita bekerja, iya, pasangan, iya. ibu, kayaknya perlu memang ada waktu khusus yang dia menyendiri Mhm, untuk melakukan apapun yang dia suka ya. mmm. Dengan harapan? Lebih mengerti aja sebenarnya gue maunya apa sih? Oke, Ataukah ini hormonal? mmm, Atau emang gue drain? mmm, Atau emang gue baper atau apa? oke. Nah, untuk memikirkan itu dengan tenang kayaknya perempuan butuh me time. Oke, dari segi kamu, me time yang menurut kamu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, dari yang paling sederhana sampai yang akhirnya, wah ini me time gue banget nih. Sebenarnya kalau gue tuh bisa dibilang perempuan jadi-jadian sih ya. Oh, Karena emang dari dulu tuh gue emang lebih banyak me time-nya daripada nggak me time-nya. Sombong amat. hah? Gimana? Daripada maksudnya daripada gue berinteraksi dengan orang lain, gue memang lebih banyak waktu sendiri, me time. Oke, jadi tidak berinteraksi dengan orang lain itu merupakan me time atau gimana? Jadi maksud gue, me time itu kan kalau orang mendefinisikan adalah waktu di mana me, myself, and I. Oke, ya Tidak betul. ada. Ya. Nah, untuk kasus gue, di mana sehari-hari pun gue memang lebih banyak sebagai orang yang sangat introvert, Hmm, hmm, gue menghabiskan waktu dengan diri gue sendiri. mhm. Jadi me time gue tuh sebenarnya nggak ada yang spesial gue harus misalnya liburan kemana, atau Ah, menjauh kemana, atau harus bersalon-salon ria berjam-jam. Gue cuma perlu tidur kadang, itu udah me time buat gue. perlu kembali ke cangkang gitu ya. Mm-mm. Menyendiri aja gitu, udah tenang gitu. Karena mayoritas aktivitas gue adalah tenang dan menyendiri, kadang-kadang memang gak perlu dikonsep. Me time gue tuh kayak gue Oh, melakukan aktivitas gue sehari-hari aja. oke. Tapi the ultimate-nya adalah tidur. Tidur. Enggak, yang paling ringkas. Kalau tadi Bapak tanya yang Oh, paling paling ringkas. sederhana adalah Ah. tidur. Yang paling Ultimate-nya, kompleksnya adalah karaoke. Nyanyi gitu. oke. Nyanyi aja, nyanyi, teriak, nyanyi, hanya ada suara gue. Hmm, hmm, hmm. Itu kadang-kadang sudah cukup untuk merilis emosi-emosi yang oh itu sebenarnya cuma hormonal, udahlah gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, perlu nggak me time untuk suami istri? Bukan harus berduaan ya, Hmm. tapi suaminya punya me time, istrinya juga punya me time gitu, diberikan keleluasaan itu. Nah, sebelum gue menjawab itu, emang laki-laki punya kebutuhan me time? Ada dong, Oh serius? ada dong, ada Hmm. dong. Jadi jangan dipikir bahwa setiap laki-laki yang hobinya mancing itu emang ingin mendapatkan ikan dan ngetes keahlian, kemampuan dan ngetes apa namanya kepintaran dia meracik umpan misalnya. Yang lebih dalam dari itu adalah Yang lebih dalam dari itu emang dia dia butuh me tuh time. dia tuh butuh apa ya? Nggak tahu ya. Tapi kebanyakan orang yang gue temui gitu bahwa laki-laki itu banyak yang terjadi peperangan di kepalanya gitu loh. Apalagi Ah, kalau dia kepala rumah tangga, dia seorang bapak, dia juga mungkin adalah penerus ayahnya yang sudah tiada gitu, hmm, keluarga ada adik-adik di bawahnya, yes. terus ada masalah-masalah keluarga yang belum diselesaikan, itu tuh dia butuh. Karena tadi Bapak udah mengulik tentang me time Hmm. gue pengen tahu dong kalau Bapak tuh me time-nya apa sih? Jangan-jangan Eh, gue nggak sadar selama ini Bapak excuse mau kemana itu sebenarnya adalah waktu sendiri yang Bapak perlukan. kalau aku me time yang paling sederhana ya, Yes. justru yang paling sederhana itu adalah main game.
Apapun Oh. itu, mau konsol, mau mobile, di handphone, di tablet, atau dimanapun itu. Sebenarnya itu kebutuhannya adalah ketika gue pengen me time itu ya. Oke. Main game, Yang terus paling kompleksnya apa? nonton. Ini dari yang sederhana dulu ya, main Mm-mm. game, nonton, wisata kuliner, itu juga Hmm. merupakan me time gitu. Cuman kalau wisata kuliner tuh nggak harus sendiri, Hmm. sama keluarga juga itu sudah merupakan me time juga. Oke. Tapi yang paling kompleks adalah membutuhkan waktu mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, atau berapa lama pun itu yang harus dihabiskan adalah dengan duduk sendiri. Apa yang dilakukan ketika duduk sendiri? Udah bawa kopi 1 gelas atau teh, tapi aku kebanyakan kopi sih ya. Oke. Udah di luar gitu, di teras rumah, memandang ke atas aja, kayak ngeplongin pikiran aja gitu. Oke, Gitu. oke, oke. Nah, kalau Bapak sudah jawab seperti itu, berarti gue bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Hmm, Menurut gue, penting nggak suami istri punya me time-nya ya, masing-masing? ya, Kalau begitu, setelah gue mendengar berimbang juga dari sisi Bapak, penting banget. iya sih, Penting banget. Karena nggak mudah kan, betul, juggling dengan semua aktivitas yang kita betul, punya. betul. Jadi ketika pasangan kita punya kebutuhan itu, penting banget untuk kita akomodir. Karena Gitu. memberikan ruang bagi, menurut aku ya, memberikan ruang untuk si pasangan ini menemukan dirinya kembali. Hmm, Settling in dulu gitu. Karena kadang-kadang mungkin ada beberapa hal yang ada di pikirannya atau ada di perasaannya tuh dia nggak bisa langsung ceritain. yes. Sampai keadaannya tuh buat dia netral dulu nih. Hmm. Sehingga harapannya tidak meper. Nah, itu kasus gue. Kenapa gue me time-nya tidur dan juga nyanyi? Itu karena sebenarnya di pikiran gue tuh sebenarnya punya jawaban dan mampu untuk menyelesaikan Hmm, persoalan yang hmm. gue hadapi gitu. Tapi ini menjadi kompleks karena ada emosi di Yang dalamnya, terlibat di dalamnya. bergulung-gulung, Hmm, yang sebenarnya hmm. itu yang harus tone down dulu. Ya, 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 Begitu ya, itu ya. sudah netral, sebenarnya otak tuh tahu bagaimana menyelesaikan Betul, persoalan atau betul, mengerjakan tanggung jawab yang kita punya. betul, Makanya betul. simple kayak tidur gitu, karena ketika lo habis tidur, Balik lagi kan. emosinya tuh reset Ya, 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 gitu. ya, ya. Jadi lo bisa berpikir dengan lebih tenang atau mengerjakan tanggung jawab dengan lebih apa ya? Net, Fokus netral, netral gitu. netral Tidak gitu, ada nggak ada. emosi yang tadi Betul. gitu. Bener Betul, sih. betul, betul. Bener, karena ya sedekat-dekatnya pasangan, kita harus, menurut aku ya, harus menghargai juga atau harus menghormati ketika ada yang bilang, gue kayaknya butuh waktu dulu deh nih. Hmm. Bentar deh. Kalau kata Tulus butuh ruang, ruang Nanti kalau sendiri. udah nyaman, gue cerita. Gitu, Hmm. bukan mau nutup-nutupin. Tapi banyak loh yang nggak nyaman dengan itu, ngerasa bahwa eh, kenapa Ada apa gue, nih? iya gitu-gitu, Gitu. ngerasa kayak kok gue nggak dilibatkan gitu. Lo ada rahasia apa nih? Enggak sih sebenarnya. Tapi kalau gue personally ya, ketika Bapak meminta itu dan di rumah tangga kami yang sudah mau Mm-mm. 7 tahun, ketika si Bapak meminta gue butuh waktu, gue butuh ruang Hmm, sebentar, hmm. gue tuh mengakomodir itu. Ya, 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 Karena ya, gue ya. ngerasa bahwa kalau gue paksakan sekarang meledak nih. Takutnya kepeperan. Iya. Apa jadi kemana-mana gitu. Ntar hal-hal kecil tuh jadi dibesar-besarkan. Dan gue bisa berdiri di atas sepatu lo karena gue ngerasa juga ada momen dimana enggak deh. Kasih gue waktu, kasih gue ruang. Hmm. Bukan karena gue gak suka sama lo. Tapi gue cuman mau kita mendiskusikan ini dengan lebih tenang, Iya, dengan lebih kepala dingin, hati betul. yang dingin Mm-mm. gitu. Jadi sebenarnya juga buat suami istri, jangan jangan sering kali kita merasa bahwa karena dulu suami istri lu bisa ceritain apapun ke gue. Betul. Kalau kondisinya aman, nyaman, enak, Yes. langsung di tempat gitu seketika itu juga. Tapi kita juga harus bisa komunikasiin kalau misalnya aduh perasaan gue masih nggak enak. Betul. Ntar deh gue ngapain dulu, misalnya mau ngopi dulu di coffee shop dekat rumah atau dekat kantor, baru nanti pulang kita cerita gitu. Atau gue perlu sepedaan dulu deh sebentar, atau Ya, motoran dulu sebentar, atau gue perlu ke salon dulu. ke salon.
Yang perempuan Oh. misalnya, atau gue perlu check out barang dulu nih di Itu jangan lama-lama gitu. ya. Itu masalahnya belum selesai dapat masalah Masalah baru. lagi gitu, karena tukang paket yang datang berbondong-bondong Sama gitu. pinjol. Aduh ampun deh. Enggak, kita kan Budget nggak sampai ke pinjol dong. ya budget keluarga yang harusnya nggak dialokasikan untuk itu jadi dialokasikan untuk itu gitu. Tapi ya mudah-mudahan ke arah yang positif aja ya, nggak harus sampai ke sana gitu. Kecuali mendesak sekali, ya itu pilihan masing-masing gitu. Cuman memang harus ada ngasih ruang. Ada nggak definite waktu atau ruang tertentu berapa lama sebenarnya yang bisa menjadi standar ketika bilang gue butuh ruang gitu atau gue butuh waktu toto sampai berbulan-bulan bertahun-tahun gak dibahas atau sebenarnya suami istri itu perlu menurut pendapat Bapak mengkomunikasikan oke, tapi berapa lama setelah itu kita akan diskusi lagi atau gimana Kalau gitu. di awal-awal, Takutnya nguap soalnya. Kalau di awal-awal menurutku itu perlu ditanya di awal-awal pernikahan. Oke. Tapi mungkin setelah 2-3 tahun pernikahan, kita udah kenal. Kita udah tahu. Polanya. Oh, mau mancing nih. Oh, mancing biasanya dia pergi pagi, pulangnya sore. Udah biarin aja dulu. Gitu. Karena mungkin butuh waktu yang lama. Tapi ya kadang-kadang banyak ngelihat juga orang yang mancing tuh udah si jorannya itu dibiarin aja. Dianya udah dia aja cuma gitu. ngayal gitu. Tapi dia membiarkan dia menemukan dirinya dia. Gitu. Ada juga kan yang misalnya perempuan treatment itu kadang-kadang kan kalau di salon ada yang main handphone apa segala macam. Enggak, udah dia terserah dia ini mau dikerimbat, mau diapain, habis itu mau dilulur, mau ditotok, mau dia udah kerjain aja bagian lo. Gue emang udah pengen zen aja gitu, atau tiba-tiba ikut kelas yoga dan lain sebagainya gitu. Jadi definite waktu menurutku kita bukan kayak mau bertamu ke rumah orang ya 1 kali 24 jam wajib lapor ke Pak RT, enggak. Tapi akan ada masanya itu harus dibahas ya awal-awal, lo butuh waktu berapa lama. Iya. Besok deh gitu, karena besok takutnya, pagi. masalahnya menguap. Akhirnya udahlah terus selesai datang lagi menguap lagi akhirnya terakumulasi yang kita nggak pernah tahu suatu saat nanti tiba-tiba meledak. Ya, betul. Karena nggak beres sebenarnya. Dikait-kaitkan gitu. Tapi sebenarnya ya itu dia tadi komunikasiin aja dulu. Ngomong gitu, jangan nyuruh pasangannya tuh nebak-nebak. Dia mukanya agak bete, udah biarin deh. Nggak, padahal ternyata sebelum ketemu kakinya kepentok meja misalnya. Siapa sih yang nggak bete? Sakit gitu kan, nahan sakit. Tapi emang harus dikomunikasiin supaya sama-sama nggak nerka dan sama-sama nggak menunggu. Kapan nih? Dan yang lebih penting dari itu jangan sama-sama mendesak. Jangan sama-sama mendesak. Penting tuh Bapak Mama Online. Jangan sama-sama mendesak karena bisa jadi desakan-desakan kayak gitu yang bikin masalahnya nguap. Males ah. Nggak mau gue bahas. Aku nggak mau bahas. Udah terserah. Biarin aja. Itu jadi pikiranku, jadi bebanku apa segala macem. Sementara nggak bisa. Namanya udah jadi suami istri. Menurutku ya bebannya dibagi 2. Gitu. Bebannya istri itu adalah bebannya suami juga. Bebannya suami beban istri juga. Gitu. Karena ya pada akhirnya ya akan berjalan beriringan bersama-sama. Gitu. Jadi nggak bisa untuk didefinisikan berapa lama waktunya, sekali lagi balik ke orangnya. Tapi yang jelas kalau pendapat gue, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan, akan semakin banyak resource, emosi yang akhirnya jadi terbuang percuma aja gitu. Ya, cuman apa ya? Ya menurutku gitu. Kayak misalnya kita juga gitu ya. Mau cerita nggak? Nggak deh, tar dulu. Butuh waktu. Berapa lama? Tunggu. Tapi jangan kelamaan nunggu juga. Kita bisa lihat dong, moodnya udah agak membaik. Gimana? Udah mau cerita? Udah bisa cerita? Itu. Mesti tanya, konfirmasi lagi. Belum, nanti malam anak-anak udah tidur. Baru kita, oke, gak apa-apa. Gitu. Dan bahkan kadang-kadang dibumbu-bumbuin kan. Dibumbuinnya adalah dengan pesan makanan. Sambil makan,
ngobrol gitu, atau sambil duduk di teras berdua, santai, supaya membawa suasana yang juga tenang, membawa suasana yang juga positif. Ini kalau kita ritualnya itu biasanya pelukan. Ya, Kalau papa mama online gimana? Cerita dong di kolom komen. Biasanya kalau lagi penuh belum mau mengkomunikasikan, butuh me time. Nah, sebelum itu kita kayaknya emang love language-nya itu kali ya, physical touch. physical touch gitu. Belum bisa kita bahas, tapi ya minimal kita pelukan hanya untuk mengkonfirmasi bahwa gue tuh percaya bahwa kita bisa menyelesaikan ini. Dan gitu. gue ada buat lo. Tenang aja, lo nggak sendirian. Sekarang lo butuh waktu sendiri, nggak apa-apa. Tapi di sini ada gue. Iya. Gitu. Jadi nggak ngomong cuman gitu doang. Terus kadang-kadang puk-puk gitu. Tapi habis itu udah. Gitu. Itu kalau itu cara kita nih. Kalau papa mau online kayak apa, kita juga pengen tahu. Boleh cerita juga nih. Karena katanya kan manusia itu butuh 8 sampai 12 pelukan satu hari. Oh iya. Ada riset psikologinya katanya begitu. Kalau kurang kenapa? Nggak tahu ya. Kalau lebih kenapa? Banyak hal-hal yang diinginkan bisa terjadi. Itu kalau lebih, kalau yang diinginkan. Ya sama-sama yang tahu-tahu aja. Gitu. Jadi iya, semua orang pasti ada masa senangnya, ada masa sedihnya, ada masalah yang datang satu demi satu. Ada yang tiba-tiba satu terus tiba-tiba gerombolan datang. Yes. Gitu. Tapi apakah semuanya itu tidak bisa terselesaikan? Bisa. Gitu. Cuman mungkin ada orang yang memang dikasih waktu 5 menit buat buka sosial media dulu udah seneng gitu. Ada yang memang ada 1 jam, ada yang 2 jam. Ya proses tiap orang beda ya. Nah tapi lucunya papa mama online, anak kami yang paling besar itu umur 5 tahun. Ada masanya di mana ya sebagai orang tua kita nggak sempurna kan. Terus bikin kesalahan, terus dia marah dan nangis. Setelah itu, abang kenapa gitu? Tunggu ya mah, aku mau menenangkan diri dulu. Itu pertama kali dia melakukan itu, gue kaget Pak. Karena gue ngerasa bahwa kok kepikiran? Lo tunggu ya, walaupun lo nyokap gue. Anak 5 tahun kok udah kepikiran itu gitu. Tunggu, gue coba menelaah dulu apa yang gue rasakan. Terus jawaban gue pada saat, oke, gitu. Tapi kayak bingung. Ini beneran gak sih? Mau ngapain anak ini nenangin dirinya tuh caranya gimana gitu. Anak 5 tahun tuh gimana ya? Gak lama dia datang. Aku udah bisa ngobrol katanya. Oke. Terus aku tuh sedih. Aku tuh gini karena tadi sebenarnya di sekolah aku juga lagi nggak happy. Keluar. Nah di situ gue baru belajar bahwa even anak kecil aja butuh me time. Gitu. Jadi gue sebenarnya tahu ketika tadi gue memvalidasi ke bapak apakah laki-laki butuh me time. Sebenarnya gue tahu jawabannya. Tapi gue mau dengar dari sisi bapak karena sebenarnya makhluk kecil yang namanya anak-anak aja punya kebutuhan untuk me time gitu. Dan kami sudah menghargai itu. Jadi buat abang dan adik kalau memang di kemudian hari ada lagi gak seneng di sekolah atau mungkin di tempat les atau apa terus belum mau cerita, kami pun biasanya gak desak. Enggak. Kalau dia bilang nanti deh, oh ya sudah. Tapi seiring berjalannya waktu tiba-tiba dia keluar sendiri, ceritain sendiri. Betul. Oh ya sudah, berarti perasaannya sudah nyaman. Lebih nyaman. Sudah enak mengeluarkan unek-uneknya ceritanya. Ya begitu juga dengan kita sebagai pasangan suami istri. Karena kadang-kadang orang tua juga suka maksa kan. Gimana? Kenapa? Ada itu enggak? Ada itu. Nah justru pada saat biasanya ya kalau pengalaman gue, ketika gue membombardir anak-anak dengan pertanyaan gue yang banyak, mereka tuh kayak nggak tahu, biasa aja. Males jawabnya. Ketika kita memberi ruang kayak mau tahu tapi nggak pengen tahu banget, mereka tuh justru menceritakannya dengan lebih excited. Betul, karena sudah lebih nyaman. Gitu. Jadi ya memang kebutuhan manusia berarti. Benar. Manusia walaupun untuk punya. Bentuknya beda-beda. Ada yang semudah kayak mama tidur, udah supaya kembali ke kondisi alfa lagi, gitu kan. Ada yang main game. Karena justru ada orang yang punya masalah nggak bisa tidur. Benar. Iya kan? Kalau gue justru, ya udah emang tidur aja, emang pelor aja gitu. Tapi menurutku kalau bisa ya, jangan lewat hari. Jangan lewat hari. Kenapa? Takutnya malam mengganggu siklus tidur juga.
karena pikirannya lagi sama perasaan yang nggak enak berkecamuk gitu, belum bisa ditumpahin gitu. Si Jadi pasangannya kasihan. dan Iya. besok paginya jadi nggak enak moodnya karena tidurnya Kurang, nggak terganggu. enak, betul. Dan yang kedua nih menurutku, kadang mungkin kita harus membaca situasi juga sih. Hmm. Apakah ini momen pasangan kita meminta saran, Mm-mm. kritik, masukan, atau ini adalah momen di mana dengerin aja dulu. Jadi katanya kan kalau kita menuliskan masalah di kertas Yeah. atau kita sudah menceritakan itu, sebenarnya 50% masalahnya itu sudah selesai. Yeah. Nah, ini momennya yang mana? Gitu. Karena kadang-kadang sadar nggak sadar kita yang cerita pun nanya, menurut kamu gimana? Nah, berarti itu dibuka kesempatan untuk kita memberikan saran, kita memberikan kritik atau masukan. Tapi ada juga yang kadang-kadang cerita tuh udah kayak kereta cepat aja gitu tuh, wush, dari awal sampai akhir nggak ada jeda untuk orang. Oh ya, berarti mungkin ini lagi pengen didengerin Hanya aja. dengerin aja. Gitu. Dan itu bisa timbul kalau sering diasah. Betul. Dan jangan pernah lagi kalau menurutku ya sebagai suami istri, misalnya aduh gimana ya uang sekolah anak bulan depan. Sebagai kepala rumah tangga misalnya nih, komunikasiin aja untuk menemukan solusi. Supaya sama-sama tahu, oh yang di beban pikiran itu tuh sekarang ini. Gitu. Jadi ngobrol aja gitu. Jangan karena mungkin sebagai kepala rumah tangga gitu ya, misalnya jalurnya tuh satu pemasukan aja dari si bapak atau dari si ibu, yang terbeban tuh satu, jangan. Minimal kalaupun mungkin secara finansial kita belum bisa membantu banyak. Gue kepikir tetangga mungkin bisa ikut terlibat. Wow, Pak RT, pemerintah setempat. Pemda, Karena contohnya uang sekolah kan, kalau yang mikirin 2 kan, ya pemasukannya kan terbatas ya. Mungkin kalau kita melibatkan kanan kiri, depan belakang. Nggak bercanda ya papa mama. Lebar. Iya, yang kayak gitu tuh walaupun walaupun mungkin secara finansialnya belum bisa membantu banyak misalnya, tapi kita bisa memberikan dukungan. Kita menjaga kesehatan mentalnya. Atau minimal mengatur pengeluaran. Ibunya kalau memang tidak bisa membantu untuk menghasilkan, ibu atau bapaknya ya. Iya, dia bisa membantu untuk mengerem pengeluaran sehingga spare-nya ada. Meracik strategi bersama-sama. Betul. Karena kan ngejalaninnya tetap bersama-sama gitu. Ya bagaimana pembagian soal keuangan dalam keluarga, masing-masing keluarga itu punya caranya. Betul, tapi sekali lagi menurut aku kalau udah jadi suami istri nggak bisa tuh lo pecah, oh ini beban lo, ini beban gua. Masing-masing mikirin bebannya, jangan gitu. Karena ya keluarganya istri udah jadi keluarga kita, keluarganya suami juga jadi keluarganya istri gitu loh. Sampai di situ aja tuh memang udah luas spektrumnya. Gitu. Jadi kalau dipikirin sendiri kayaknya nggak mampu deh, korslet. Boleh, tapi mungkin nggak efektif dan efisien. Malah mengganggu hubungan si suami istri itu sendiri. Yeah. Ada iri mungkin, ada apapun itu. Iya, gitu. Oke, terbayang. Nah, kata kuncinya sebelum akhir tuh biasanya kita selalu punya pesan untuk abang sama adek yang akan bertumbuh menjadi orang dewasa. Ya. Apa yang bapak sampaikan? Apalagi yang relate dengan me time ini buat abang dan adik. Buat abang dan adik, apapun yang kamu rasa, baik itu entah sekolah, entah kegiatan les, entah dengan papa mama gitu, ungkapin aja. Mungkin nggak langsung, mungkin 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, atau kejadiannya siang, kamu ceritanya sore atau malam, nggak apa-apa. Ungkapin aja. Kalau kamu nggak berani mengungkapkan secara langsung atau untuk kemudian membuat perasaan lebih tenang, dulu tuh angkatan bapak mama tuh ada namanya diary. Nah Papa nulis diary? Hah? Papa nulis diary? Mau coba-coba tapi kayak apa sih gue so imut gitu, nggak jelas gitu, udahlah nggak jadi gitu. Tapi bisa kamu tulisin tuh misalnya, setelah itu hanya untuk menuangkan perasaan. Iya. Karena mungkin saja ternyata dari diary atau dari tulisan-tulisan kamu tentang
sesuatu itu bisa menjadi catatan manis buat kamu juga. Itu bisa membentuk sudut pandang kamu menghadapi dunia, melihat dunia. Ya. Gitu, nggak tahu juga sih. Tapi apapun itu nanti cara kamu juga mungkin sudah lebih banyak nanti di masa depan. Tiba-tiba mungkin kamu membuat vlog atau kamu membuat podcast dan lain sebagainya. Hi guys. Gitu. Ya silahkan aja, tapi apapun itu jangan pernah dipendam. Dan kita harus menghargai ketika orang butuh waktu. Sahabat kita, teman kita, pacar kita, pasangan kita harus menghargai. Dan kita bagaimanapun caranya, dengan baik-baik ya, kita juga harus membuat orang sadar atau tahu bahwa oh iya nih, si abang lagi butuh waktu, si ade lagi butuh waktu, jangan diganggu. Gitu. Jangan jadi orang yang tiba-tiba ketika mukanya udah galak, orang tuh kayak, weh, ini orang lagi butuh waktu, jangan. Mendingan dari awal sudah tahu, kalau gue lagi kayak begini, jangan dicolek dulu ya. Karena itu yang Bapak bilang sama Mama. Kalau Bapak lagi begini, lagi kurang enak perasaan atau apa, jangan ditanya, jangan diapa-apain, diemin dulu. Nanti akan ada waktunya, gue datang sendiri, gue cerita. Gitu. Supaya nggak kepeperan. Gitu. Pesan sponsor dari Bapak, sekarang pesan sponsor dari Mama. Ya. Kalau menurut Mama sih itu nggak bisa digeneralisir, karena cara Bapak untuk me time-nya sama Mama tuh beda, gitu. Jadi hubungan antara kita lah yang akan membentuk pemahaman kita bahwa oh kalau Bapak nggak suka dia jangan disentuh, oh kalau Mama lagi nggak suka dia terus justru dipeluk-pelukin aja, oh Abang kalau lagi nggak suka tuh justru dibikin lelucon aja, oh kalau Adek lagi nggak suka tuh diajak makan buah aja. Nah, setiap orang tuh punya caranya. Betul. Gitu. Jadi tahu dari mana? Ya interaksi. Makanya kita jangan pernah bosan untuk terus saling berinteraksi. Trial error, trial sukses gitu. Gitu. Itu kalau yang sederhananya. Nah, kalau ada yang harus Mama sampaikan untuk Abang dan Adek, menurut penerawangan Mama, Mama loreng. Tantangan yang akan kalian hadapi itu akan lebih sulit daripada yang kami hadapi. Pertama, kalian hidup di era digitalisasi. Semua informasi itu bisa kalian akses. Sekarang kami tahan, kalian nggak punya. Tapi seberapa lama dan seberapa kuat kami akan menahan. Cepat atau lambat kalian akan bisa mengakses itu. Dan perputaran informasi di era digitalisasi itu sangat cepat, sangat banyak, sangat kompleks. Ya kan? Jadi itu akan mempengaruhi sekali memang cara kalian berpikir, mengambil keputusan, dan mengeluarkan emosi-emosi. Jadi kalau tadi Bapak bilang bahwa kita punya me time dengan diri sendiri, apa yang kita suka, kalau Mama justru merekomendasikan punya holy time. Ya, betul. Jadi jangan cuman me time di mana gue aja gitu, tapi coba pilih holy time, waktu di mana lo dengan pencipta lo. Iya nggak harus kebaktian atau kemana, minimal at least lo nangis, berdoa, atau lo nyanyi sesuatu yang lo pengen sampein sama pencipta lo gitu. Karena curhat. Tantangannya akan lebih berat. Betul. Dan itu tidak akan bisa diselesaikan dengan me, myself, and I yang cuman otak kita yang sederhana ini gitu. Jadi kalau Mama, makanya dari kecil kami menanamkan kalian itu untuk betul-betul kenal siapa pencipta kita. Ketika nanti tantangan itu ada, coba me time-nya diganti dengan holy time. Gitu. Dimana ya udah ngobrol sama pencipta. Kalau ketika kayak tadi kalau Papa tipenya yang suka duduk terus ngelihat ke atas, ya sambil berdoa aja gitu ngelihat ke atas bahwa kalau Bapak tuh ngajarin Mama doanya adalah apa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Doa tidak tahu namanya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, Tuhan. Mau kasih jalan petunjuk. kemana, mau apa yang dikerjakan gitu. Kayaknya itu lebih works dibandingkan kita mencari kekuatan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi Mama yakin Abang sama Adek
yang dari kecil sudah kami tanamkan hal-hal itu, suatu saat nanti ketika stuck, ketika sudah tidak mampu lagi, nggak tahu Ya. lagi apa yang harus dilakukan, cari holy time kalian. Jadi me time-nya adalah me and my creator gitu. Itu akan lebih menemukan kedamaian gitu. Karena kami yakin banget kompleks sekali nanti kehidupan di sana, sudah banyak yang di-replace. Betul. Kehidupan itu sudah apa ya? Cepat banget gitu. Jadi selama kita masih berpegang sama pencipta kita, tantangan kehidupan kayak apapun, Mama yakin abang dan adik bisa hadapi dan akan mendapatkan apa ya, sukacita gitu, joy-nya tuh nggak hilang. Kalau kata orang Gitu. Kalimantan, aman aja. Aman aja. Aman aja. Itu dari Mama. Ya jadi ya mungkin buat orang tua di luar sana, buat para suami, buat para istri, buat Papa mama ayah, online. ibu juga jangan lupa ibadahnya, Ya. mendekatkan diri dengan Sang Pencipta gitu. Terlepas bagaimanapun caranya, Betul. itu kan masing-masing kepercayaan juga punya caranya masing-masing ya. Betul. Tapi sekali lagi juga dibiasakan me time bersama pasangan, Yes. sehingga semakin kenal nih, Yes. semakin banyak interaksinya, dan kasih waktu ketika pasangannya minta me Memang time. dia. Karena Betul. cepat atau lambat, harapannya sih cepat ya, bahwa ya akan bercerita gitu dan akan membantu mengurangi beban. Jangan sampai meper kemana-mana, apalagi sampai ke anak-anak. Aduh, Kasihan. fatal. Itu fatal. Yang diingat nanti yang buruk-buruk dari orang tuanya. Jangan. Yes. Gitu. Ya, jadi selamat berme time Ria. Selamat menemukan diri kembali ketika punya masalah dengan apapun hobi yang kita sukai untuk me time. Betul. Kalau kami rekaman ombak adalah me time kami. Betul, betul. Karena ini ngobrolnya kami jadi semakin tahu sudut pandang satu sama lain. Betul. Walaupun me time pertamanya kuliner. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ombak, obrolan mama bapak. Ombak.